Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, kaum muslimin muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah, juga para pengunjung keluarga pasien dan para pasien yang semoga kita semua dirahmati, dilindungi dan dipelihara Allah dalam kebaikan. Dalam kesempatan yang mulia ini kita sambung kajian yang kemarin tentang kunci kebaikan hidup berumah tangga. Hadirin, tentunya kita semua mendambakan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kebahagiaan yang seperti apakah yang didambakan kita? Ternyata Allah tidak memberikan bahagia itu tergantung pada harta. Betapa banyak orang berumah tangga dengan kaya raya keadaannya, tapi pecah rumah tangganya, hancur. Begitupun jabatan juga tidak menjaminnya. Namun hadirin, kita maklumi bahwa seperti halnya rumah, kalau kita pegang kuncinya, kita bisa masuk dengan aman, keluar meninggalkan aman, di dalamnya kita tinggal aman. Begitu rumah tangga lebih lagi. Kita sampaikan kalau kunci rumah, maklum kita, kunci rumah tangga ini ada beberapa perkara. Pertama, kemarin kita sampaikan takwa kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya, kita harus saling tafahum antar suami istri dalam membina rumah tangga, yakni saling memahami, saling mengerti. Karena karakter laki dan perempuan beda, apalagi keduanya berbeda latar belakang keluarga, otomatis akan banyak hal-hal yang didapatkan perbedaan-perbedaan. Namun ingat, perbedaan itu juga bukan harus menjadi satu masalah yang jadi problem dalam rumah tangga. Ketika kita mampu untuk apa? Mengetahui, memahami satu dengan yang lainnya. Kemudian hadirin barakallahu fikum, yang ketiga adalah tarahum. Kita saling merahmati. Ini yang diharapkan oleh Allah Ta'ala, agar kita menjaga cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga antar suami istri. Makanya Allah wajibkan kepada suami memenuhi hak istri, begitupun istri memenuhi hak suami. Karena Pak hadirin, orang kalau dizolimi pasti akan marah, pasti akan jengkel. Tapi ketika haknya dipenuhi, pasti akan senang dan akan sayang. Nah, demikian pula Allah perintahkan dalam kehidupan rumah tangga dalam surat Al-Baqarah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Pertama, Allah perintahkan kepada kita para suami supaya apa? Berikan hak istrimu. Karena apa? Bagi mereka, kata Allah Ta'ala, ada hak yang harus engkau tunaikan. Berarti ini kewajiban suami kepada istri. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, siapapun orang ketika haknya dipenuhi gak bakal protes, gak bakal berontak, gak bakal bikin masalah. Insya Allah demikian kemestiannya. Tapi ketika haknya diberikan dan dituntut akan kewajiban, pasti dia akan banyak mengeluh. Sehingga kepada para suami, seperti yang Nabi pesankan, istausu bin nisa'i khaira, kalian baik-baiklah dalam membimbing istri kalian. Begitupun kata Allah dalam Al-Quran, Allah sampaikan di surat An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, engkau wahai suami, pergauli mereka istrimu dengan cara yang baik. Hadirin, dalam sisi kita bicara, dalam kita bersikap, dalam kita memberi nafkah, berikan kepada mereka istrimu dengan cara yang baik dan pergauli dengan cara yang baik pula. Hingga hadirin pernah beliau Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ma haqqu ahadu zaujatin? Ya Rasulullah, apa kiranya hak istri kami? Beliau jawab, antaksuha idza tasaita, engkau hendaknya memberi, na'am, antut'ima idza ta'imta, engkau beri dia makan bila engkau makan, dan engkau beri dia pakaian bila engkau berpakaian. Berikutnya kata beliau, wala tadribil wajha wala tuqabbih,
jangan engkau pukul wajah istrimu, jangan pula engkau caci istrimu. Ini pesan Rasulullah SAW hadirin. Kenapa? Bisa jadi seorang suami sayang-sayang kepada istrinya, ketika ada kekurangan muncul ketidaksukaan atau muncul ketersinggungan ketika istrinya melakukan hal yang dianggap tidak baik, dia kemudian mengungkit atau dia mengumpat dengan ucapan-ucapan yang enggak baik. Ini dilarang Allah Azza wa Jalla hadirin. Karena apa? Ketika hati sudah sakit susah diobati. Kalau mungkin yang sakit badannya sebentar saja kita obati, tunggu hari kita sudah dapat dia sembuh. Tapi hati yang sakit lama sembuhnya dan susah menerapinya. Sehingga kepada para suami boleh berpesan, jangan sampai kau pukul wajahnya, caci maki pun jangan. Dan hadirin, kata Allah Ta'ala, kalaupun pada istrimu ada perkara yang kau anggap itu adalah bentuk kedurhakaan, apa kata Allah Ta'ala? Lihat firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 ini. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. Allah katakan, dan istri-istri kalian, ternyata kalau memang ada pada mereka kedurhakaan atau hal-hal yang kau anggap itu adalah kedurhakaan yang kau tidak suka darinya, maka langkah pertama bukan dipukul, bukan dicaci. Allah katakan fa'izuhun, kata Allah, engkau beri mau'izah. Hadirin, mau'izah ini di atas nasihat. Nasihat kadang orang menasihati orang begitu gampang, tapi ini mau'izah di atasnya lagi. Pertama, bahasa dipilih yang paling santun, paling bagus. Kedua, sikapnya juga harus santun dan bagus cara menyampaikannya. Ketiga, tepat waktunya, suasananya. Inilah seorang suami harus pintar. Untuk apa? Menyampaikan nasihat kepada istrinya. Tidak harus ketika di depan anak dimarah, di depan orang tuanya dimarah, apalagi di depan umum. Allah perintahkan nasihat istrimu saat di kamarmu, saat romantis bersamamu, pasti dia akan mudah. Itu yang dikatakan hadirin, ketika hati ini lega, maka dipupuk istri kita, hatinya lega, dimasukin nasihat, terima. Nah, ini penting bagi kita. Lihat yang diajarkan Allah Ta'ala. Kadang kita begitu lihat sikap istri kurang baik langsung marah. Istri marah tidak terima, kita tambah marah. Akhirnya hadirin, apa yang terjadi kalau marah sama marah? Akhirnya kayak api disiram api lagi, atau api disiram bensin, jadi besar kemarahan dan susah dikendalikan. Dan padahal kita tahu seringkali terjadi perceraian karena kemarahan, tak terkendali marahnya sehingga ucapannya cerai. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak boleh. Sampai Nabi ingatkan kepada kita para suami, la yafruq mu'minun mu'minatan, jangan sampai engkau suami karena marah terlalu kepada istrimu bersikap melampaui batas. In kariya minha khuluqan, kalaupun ada dari istrimu hal yang tidak kau suka, mungkin satu hal yang kau enggak suka, mungkin dari sisi dandanannya, atau dari sisi masakannya, atau dari sisi hal yang lainnya, tapi ingat, darinya banyak kebaikan yang kau ridho. Ingat seperti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika seorang datang kepada beliau ingin mengadukan istrinya tentang istrinya yang suka protes begini-begini, banyak mengeluh, mengadu. Dia ingin mengadukan kepada Amir Mukminin, tapi begitu mendengar suara istri beliau, ya, kemudian beliau diam, tidak membalasnya. Orang ini hendak berangkat pulang, dipanggil pulang, kenapa kau mau balik? Dia sampaikan, ya Amirul Mukminin, tadi saya mau mengadukan istriku yang demikian-demikian kekurangannya, tapi aku dengar istrimu bersuara seperti itu, kamu diam. Artinya tidak menanggapi dengan emosi. Kata beliau, bagaimana aku marahi istriku, sedangkan aku tidur dia menemaniku, aku makan dia menyiapkan makananku, anakku lahir darinya dia mengandungnya, dia mengasuhnya, menyusuinya. Itu hadirin, jangan kita gampang melupakan kebaikan orang lain, apalagi kebaikan istri. Karena apa? Hati kita ketika masih mengakui kebaikan seseorang, kita akan mempertimbangkan untuk berbuat jahat kepadanya. Terlebih istri kita, ketika kita akui kebaikannya banyak, nggak mungkin akan tega mencacinya, apalagi memarahinya.
Sebab apa? Orang ketika dia sudah pandangannya marah, ini kadang hilang kebaikan-kebaikannya. Jangan sampai seperti itu keadaan kita. Walaupun subhanallah hadirin berat. Ya, ini langkah pertama kata Allah Ta'ala. Dan ini bentuk apa? Tarahum, kita menyayangi kepada istri kita supaya tetap dia baik. Orang sayang itu tidak ada hal lain kecuali ingin kebaikan. Kayak orang tua, walaupun dia marah kepada anak, marah bukan berarti dia benci, marah karena sayangnya. Gak ingin anaknya, mamanya naik pohon suruh turun, nak, hati-hati nak, gak mau turun dimarah. Itu bukan karena apa-apa, karena takut khawatir jatuh. Anak berbuat sesuatu dia tidak suka, ditegur lagi. Begitupun hadirin, ketika seorang saling menegur dalam kebaikan, kita hendaknya jangan gampang emosinya dulu, tapi lihat. Tapi barakallahu fikum. Dan ketika dengan nasihat tidak bisa, kata Allah Ta'ala, maka diperintahkan kepada para suami, wahjuruhun, kalian hajar istrimu. Nah hadirin, ini yang kadang kita lupa. Rasulullah SAW dalam mengamalkan firman Allah tadi, surat An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kalian para suami pergaul istri dengan cara yang baik. Sungguh tidak ada suami yang lebih baik dari Rasulullah SAW dalam memperlakukan istrinya. Tidak ada. Dari umat ini beliau yang paling baik dan paling sempurna kebaikannya. Dan beliau selalu, ya, ketika bersama istrinya satu selimut dalam tidurnya. Sekalipun istrinya haid, tetap satu selimut. Ini menjadikan apa? Menjadikan istri merasa disayang dan tenang. Sampai satu ketika beliau punya istri, salah satu istri beliau, Musalamah, tidur bersama Nabi. Tiba-tiba datang haidnya, dia keluar dari selimut Nabi SAW. Kemudian dia mengenakan pakai haidnya. Beliau terbangun dan mengatakan, anfisi, apakah engkau datang haidmu? Kata istrinya, benar ya Rasulullah. Ditarik kembali masuk bersamanya. Ini hadirin, kalau seorang suami sudah terbiasa satu selimut berdua, sehingga ketika ada masalah, kok suami nggak mau satu selimut, istri akan kehilangan. Tapi kalau udah biasa nggak satu selimut, apalagi sudah nggak satu kamar, bisa kamar, mau hajar bagaimana? Suami kejar-kejar. Artinya suami diboikot sama istrinya malah. Tapi ketika istri merasa disayang, selalu begitu, insya Allah dia akan merasa ketika suaminya diem, dia sudah merasa suamiku ini masih tersinggung karena kekurangan diriku. Nah ini kembali kepada wanita solihat, calon-calon penduduk surga, kata Nabi SAW. Kemarin kita sampaikan hadisnya, punya sifat apa? Al-a'ud, dia selalu kembali kepada suami. Wanita saleh ketika melihat gelagat suami yang tidak suka padanya, dia tidak buang waktu, akan segera hampiri tangan suaminya. Dia pegangnya dan dia katakan, wahai suamiku, tak bisa ku tidur malam ini, atau tak kuasa ku pejamkan mataku hingga engkau ridho atas kekuranganku dan kau maafkan kesalahanku. Hadirin, ini cara kedua dengan dihajar di tempat tidur. Jadi kalau ada problem dalam rumah tangga, bukan di depan anak berribut, bukan di depan keluarga ya diributkan, tapi berdua dulu dalam kamar. Sampai tingkatan ini masih belum bisa, maka yang ketiga kata Allah, fadribuhun, boleh engkau pukul istrimu, tapi dia jangan di depan anak pula, di dalam kamar. Tapi pukulannya pun ingat, darban ghairu mubarrihin, jangan pukulan yang bikin cacat atau cedera. Jangan pula wala tadribil wajha, kata Nabi SAW, jangan pukul wajah. Ya mungkin pukul dengan bantal kan tidak terlalu bahaya. Ya barangkali hanya sekedar puk, tapi suara saja. Yang dipukul mungkin bagian yang tidak bahaya, bukan wajah. Tapi cenderung orang kalau marah tangan melayang, sasarannya apa? Wajah. Kita rugi. Istrimu yang kau bilang dulu paling cantik, senyum paling manis, kau pukul pak, lalu picah bibir sumbing, jadi apa? Keluar rumah kamu dicaci orang, ini kamu bagaimana istrimu? Belum lagi orang tua istri, mertuamu, ketika lihat istrimu dibawa cantik pulang ke orang tuanya, bibir benjol, mamanya jebir, apa jadinya? Orang tua marah lah, dan kau tampak tidak baiknya. Sehingga hadirin, Islam mengajari yang terbaik, menyayangi, betul menyayangi, tapi juga ada aturan-aturan bagaimana sayang kita. Bukan sekedar sayang lalu dibiarkan sesuka hati. Istri bermaksiat pun dibiarkan, itu bukan sayang. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, sungguh wanita ini butuh dilindungi, butuh dibimbing. Sehingga bukan suami yang sayang, istri minta apa saja dituruti, berbuat apa saja dibiarin.
Wanita tanya, "Mas, kamu sayang nggak sih? Aku nggak sholat nggak ditegur, aku begini nggak ditegur, aku jalan dengan orang lain kamu nggak cemburu, aku begini kamu nggak marah." Istri nggak suka yang begitu. Istri suka kalau suami itu punya tanggung jawab. Nah, di sini hadirin, Islam membimbing kita supaya sayangi istrimu tapi dibimbing. Nah, hadirin barakallahu fikum, begitupun wanita, perhatikan, kalaupun ada kesalahan pada suamimu, jangan pernah berpikir yang lain. Ingat, siapapun dia suamimu, itu adalah surgamu. Ibaratnya seperti itu, karena Nabi SAW bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kapanpun wanita meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha, pasti dia masuk surga Allah Ta'ala. Sehingga walaupun mungkin kau pandang kurang cakep atau kau pandang miskin suamimu, hadirin jangan sampai para ummahat, para akhwat, para muslimat terpengaruh dengan pihak lain. Istilahnya jangan sampai ada pria idaman lain yang menggambarkan akan memberi kebaikan padamu lebih baik dari suamimu. Jangan sampai. Sehingga mohon maaf, jangan sampai wanita ketika ada sedikit clash dengan suaminya, lalu dia bikin status kesepian, bikin status mendambakan apa lagi, bikin status bagaimana status, sehingga ketika laki-laki baca statusmu dia saut seperti apa, mungkin kelelawar menyaut apa, buah-buahan yang bahaya ini ya, kayak kumbang menyaut bunga-bunga yang mekar. Hati-hati, dirimu lagi seperti itu, hati-hati. Ini laki-laki yang enggak begitu bukan baik. Ingat, sejelek apapun itu suamimu, itu adalah kebaikan bagimu. Hingga engkau lihat, mungkin kau dapati pada suamimu satu kejelekan, tapi engkau dapatkan kebaikannya banyak. Tinggal kamu sabar dengan satu kejelekan itu, kamu perbaiki, jadi baik semuanya. Tapi orang lain yang seakan-akan dia akan menjadi penolongmu, dia akan menjadi pengayom atau yang akan memberikan segalanya padamu, itu baru janji palsu bisa jadi. Belum terbukti dan kau nggak tahu kekurangannya, sehingga wanita diperintahkan sabarlah engkau. Ya, sehingga hadirin kata Nabi SAW, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim kal jasad. Mukmin dan mukminah, laki dan wanita, mukmin mukminah semua, mereka dalam saling mencintai menyayangi kan satu jasad ini. Hadirin, kita lihat satu jasad ini saling menolong, saling membantu, saling menjaga. Sehingga apa? Jasad ini akan terasa tetap nyaman, terasa enak. Ketika apa? Saling jaga. Ada yang gatal tangan garu, ada yang sakit tangan pijat, tangan obatin, ya, kaki melangkah cari obatnya, mata lihat di mana ada obat, mulut bicara tanya bagaimana ini pengobatannya, semua ikut andil. Begitupun kita dalam rumah tangga. Ya, jangan kita acuh satu dengan yang lain. Apalagi saat ini, masya Allah hadirin, pergeseran begitu, ya, begitu jauhnya. Dulu rumah tangga, masya Allah, begitu romantisnya. Karena apa? Nggak ada HP. Begitu suami datang cerita dengan istrinya langsung, nggak pernah ada yang ketiga. Sekarang ada ketiga, ada yang keempat. Suami dengan HP sendiri, istri dengan HP sendiri, masing-masing cerita sendiri dengan HP-nya. Sehingga untuk keakraban yang kayak dulu lagi, romantis kayak dulu lagi, kayaknya sudah mulai bergeser. Anak pun merasa kurang perhatian, sehingga anak pun nuntut bapak, ibu, atau mama, beta juga mau, saya juga mau HP. Ya, akhirnya hadirin masing-masing sudah. Apalagi sudah di tempat tidur, suami dengan HP masih asik dengan HP-nya, istri dengan HP-nya. Ini tidaklah baik dalam kehidupan rumah tangga hadirin. Karena apa? Saat engkau sudah bersama di kamarmu, jadikanlah itu suasana milikmu berdua. Kembalikan kepada romantismu yang dulu, kenangan-kenangan manismu yang dulu, supaya terus terbangun keharmonisan rumah tanggamu. Ya, matikan HP-mu. Kaum muslimin yang dimulakan Allah Ta'ala, itu seandainya kita mau yang lebih baik, tafadhol. Karena ini kita apa? Menunjukkan perhatian. Sudah seharian kau tinggal kerja istrimu, menanti dirimu pulang, kau pulang masih HP lagi. Begitupun istri, suamimu capek lelah, ya, menghadapi kerja di kantor atau di kerjaan tempat yang lainnya, ingin pulang ingin bersamamu, bercanda denganmu, engkau dengan HP-nya umpamanya. Yang keempat hadirin adalah kita saling apa? Ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu.
Seperti dua tangan inilah kita jadinya, saling menolong, saling meringankan bersama, dipikul ringan sama dijinjing ibaratnya. Apa yang bisa dilakukan suami, bantu istrinya, kata Rasulullah SAW. Ketika ditanyakan pada istrinya, beliau seperti apa di rumah, itu Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ya, apa sih yang dilakukan beliau di rumahnya? Kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin, sosok orang yang paling besar tanggung jawabnya terhadap umat, paling sibuk urus umat, urus perang, urus segala macam urusan umat, luar biasa. Masih menyempatkan ketika di rumah membantu istrinya. Apa yang dibantunya? Mungkin nyiapin atau membantu bikin adonannya, nyiapin, bantu ambil airnya, menjahit bajunya yang sobek, menyambung tali sandal yang putus. Apa yang bisa meringankan istri yang bisa dibantunya oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah sosok suami yang peduli kepada istri, hadirin. Subhanallah, kalau kita mau seperti Rasulullah SAW, istri itu sangat sayang kepada kita. Makanya Allah katakan, walahunna mithlul ladzi alaihi nabil ma'ruf. Dengan istilah lain, seperti darimu, engkau akan dapatkan dari istrimu. Kalau engkau suami baik kepada istrimu, yakin istrimu akan lebih baik kepadamu. Kalau engkau sayang istrimu, dia akan lebih sayang padamu. Kalau kau cinta pada istrimu, dia lebih segalanya cintanya hanya untukmu. Laki-laki bisa cabang, bisa 4 cabangnya. Tapi wanita nggak mungkin cabang-cabang. Itulah hadirin. Karena Allah ciptakan demikian, nggak mungkin. Maka raihlah cinta istrimu, sesungguhnya itulah hakmu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, barakallahu fikum. Ini kita yang keempatnya. Sebab dengan kita saling ta'awun, saling tolong menolong suami istri ini, akan lahir apa? Rasa cinta. Apalagi diungkapkan dengan apa? Suami kadang sering-sering memberi hadiah kepada istri, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Engkau jangan lupa beri hadiah. Walaupun nilainya kecil, tapi itu hadiah bunyinya. Pulang, istriku ini hadiah. Biasanya pulang bawa makanan tapi nggak bicara, taruh aja di meja. Apa ini mas? Buka saja. Coba sekali-kali dikemas dengan bungkus rapi. Ini hadiah buatmu. Jangan nunggu ulang tahun. Kalau nggak tahun depan, nggak sampai ulang tahunnya bagaimana? Sering-sering hadirin hadiah. Hadiah, masya Allah, dibuka. Oh, kesukaannya. Terima kasihnya istri kayak apa, coba lihat. Masya Allah, hati sedang. Itu karena Rasulullah SAW katakan demikian. Ya, dan hadirin jangan lupa yang kelima, yang kelima ada tawakal kita kepada Allah. Karena sungguh rumah tangga itu bukan untuk sehari 2 hari, tapi untuk selamanya. Terus sampai kembali kita kepada Allah, berlabuh di mana? Di surga Allah. Kalau kita bisa tambah 1, yaitu sabar. Jadi 5 yang T-nya tadi, takwa, kemudian tafahum, ya, kemudian tarahum, kemudian ta'awun, dan tawakal, tambah sabar. Karena Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd, Allah sampaikan kepada kita, Jannatu adnin yadkhulunaha ma'a man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah katakan mereka akan dimasukkan ke dalam surga Aden bersama-sama orang tuanya, bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, terus kalau mereka semuanya orang-orang soleh. Begitupun istri-istrinya dan juga anak cucunya. Semua akan bareng-bareng ke surga Aden, kata Allah. Mereka dimasukkan. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim, dan malaikat menyambut mereka di pintu surga. Apa kata malaikat sambutannya? Salamun alaikum bima sabartum. Ini hadirin, kita ya tekankan di sini. Kata para malaikat, selamat sejahtera untuk kalian, atas kalian, berkat kesabaran kalian. Ternyata rumah tangga itu harus dibalut dengan kesabaran. Karena dengan kesabaran itulah lahir kebaikan. Dan Allah berikan seorang kesabaran, itu adalah pemberi yang paling besar, hadirin. Ada masalah apapun, kalau dengan sabar akan selesai masalah itu. Karena hadirin barakallahu fikum, begitu walaupun api, ketika api nggak bisa disiram dengan air seketika mati, kita tinggal alokasi saja, jangan sampai merambat ke lain-lain, sabari, lama-lama bahan yang terbakar habis, mati sendiri. Itu gambaran umpama istri kita mamanya marah dengan cemburu dan sebagainya.
Ya kita suami tinggal apa? Jangan sampai merembet ke masalah lain, karena orang udah marah kadang nyinggung ini. Banyak ketika kita ngadeni akan merembet ke yang lain. Tapi ketika kita diamin, begitupun istri, kalau suami marah jangan ditanggapin, diemin. Kalau kata Nabi SAW, bila suamimu marah wahai wanita, ketika dia datang kok marah, ajak dia duduk. Kalau duduk kok masih marah, ajak baring-baring. Kok baring juga masih marah, cobalah ajak dia berwudu, karena dengan wudu itu akan menjadi tenang. Sebab marah itu dari syaitan dari api. Api kalau disiram air mati. Begitu orang kalau marah, dia berwudu, insya Allah akan tenang. Nah hadirin, bukan dengan dilampiaskan amarahnya. Hingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau marah sudah ada di hatimu, marah kayak apa, tahan di hati, jangan sampai masuk di pikiranmu. Kalau sudah masuk di pikiran, tahan, jangan sampai keluar dari lisan. Sebab apa yang terjadi ketika orang marah di hati sudah tidak tertahan, sudah masuk di pikiran, ceplos keluar dari ucapan apa kira-kira, baik atau jelek? Pasti ucapan caci maki. Karena apa? Untuk melampiaskan marahnya. Nah kalau sudah di mulut, tahan, jangan bicara. Jangan sampai mulut bicara nanti tangan gak sabar, akan jadi kelahi. Itu caranya kita kendalikan marah. Inilah hadirin kuncinya. Dengan 5T tadi ditambah 1 sabar untuk menjaga apa? Jangan terjadi perpecahan dalam rumah tangga kita. Hadirin, kalau dalam rumah tangga masing-masing kita sudah baik, bertetangga jadi tetangga yang baik, warga negara menjadi baik semua dengan baiknya rumah tangga kita masing-masing. Maka Allah katakan sebagai penutup, wa atiullaha war rasul wa la tanaza'u. Hendaknya kalian terus taatlah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, jangan kalian bertikai. Kalau kalian bertikai, fatafshalu, kalian akan bercerai-berai, kalian akan jadi lemah. Maka kuncinya fasbiru, kata Allah, sabarlah kalian. Jangan lupa tawakalnya kepada Allah, karena Allah pasti akan memberi solusi. Barakallahu fikum. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan siang ini. Mohon maaf kalau ada ketersinggungan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.